very own, my dearest sister Ismene. Do you know of any evil arising because of Oedipus that Zeus won't bring about for the two of us? There is nothing I haven't seen in the troubles of both you and me that is not damaging, distressing, and dishonorable, and now Antigon, karya Sophocles, juga dipentaskan pada 429 sebelum Masehi. Masih tetap di kerajaan Thebes, di mana pada saat itu Oedipus ke Kolonus. Setelah kembalinya Antigon dari Kolonus dan pada saat Oedipus moksa, kembalilah sang anak wanita ini ke Thebes. Di tengah perjalanan, Antigon ketemu mayat tergeletak di atas padang pasir. Setelah dilihatnya, maka dia terkagum-kagum karena mayat itu adalah kakaknya sendiri yang bernama Polinices. Maka dikuburkanlah Polinices itu dengan secara manusiawi. Apa yang terjadi perbuatan Antigon ini diketahui oleh Kreon, pamannya yang pada saat itu menjadi raja, dengan membunuh kakaknya Polinices. Betapa marahnya Kreon mengatakan kepada Antigon, "Kamu telah melanggar undang-undang. Sebab apa yang aku katakan adalah undang-undang. Barang siapa yang mengubur Polinices, maka dia harus dipenjara." Terdapat perdebatan antara paman dengan Antigon. Antigon mengatakan, bagaimana bisa adil kalau hukum itu dibuat oleh manusia? Antigon terus mencecar bahwa hukum yang dibuat oleh Tuhan itulah yang adil. Kreon tetap mempertahankan, apapun namanya, leta semoa, apa yang aku katakan adalah hukum, apa yang aku katakan adalah undang-undang, akulah raja. Yang aku katakan, barang siapa yang mengubur jenazah ini, maka dia berarti melanggar undang-undang, maka si pelanggar undang-undang ini harus dihukum. Apa yang terjadi? Antigon dimasukkan di dalam penjara, tetapi penjaranya bukan penjara besi, tapi dimasukkan ke dalam gua. Hanya diberi sepiring nasi dan segelas air. Dia dipenjara, gegerlah semua rakyat Thebes. Apa yang terjadi? Haimon ini anaknya Kreon, datanglah ke gua itu, membongkar semua batu-batu yang menumpuk itu. Apa yang terjadi? Terlambat bahwa Antigon sudah meninggal. Haimon begitu mengetahui bahwa Antigon, dalam hal ini kekasihnya, meninggal, maka dia juga membunuh diri. Apa yang terjadi? Kita bisa membayangkan bahwa Haimon adalah anak Kreon, anak pamannya. Haimon merupakan pacar dari Antigon dan dua-duanya mati di dalam goa. Jadi apa yang kita dapat simpulkan dari cerita ini? Melalui drama ini, ada beberapa sifat yang perlu kita kemukakan, bahwa belajar untuk bersifat tegas di dalam memimpin itu perlu. Memimpin harus tegas, tapi berdasarkan apa yang telah digariskan. Berikutnya adalah
berani menerima risiko meskipun apa yang diucapkan adalah salah. Dalam hal ini yang terakhir adalah bahwa yang bernama orakel atau nujuman ini, yang meskipun personlehnya itu mampu untuk berbuat menutupi, tetapi tetap yang namanya takdir itu adalah takdir, tidak bisa dihindari. Demikianlah trilogi dari Oedipus. Yang pertama adalah Oedipus sang raja, yang kedua adalah Oedipus Diccolonus, dan yang ketiga adalah Antigone. Trilogi ini dibuat oleh Sophocles kurang lebih 429 sebelum Masehi, yang terjadi dramatik ini di kerajaan Thebes.